Jika kamu terlalu kesulitan untuk melakukan pengetikan perintah gitu ya terminal, maka kamu bisa mencoba ini. Jadi kita menjelaskan pada teman-teman bagaimana caranya kita bisa membuka aplikasi yang ada di Linux dengan klik-klik saja dengan tampilan graphical user interface gitu kan. Nah, caranya adalah menggunakan file manager. Jadi ini merupakan sebuah perangkat lunak untuk memudahkan kita manajemen file, dari mengelola file, mencari file, menyalin, memindah, membuat, menghapus, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan file, baik itu media, gambar, video, MP3, audio, dokumen, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita nanti akan serba GUI. Oke, pada video ini kita belajar dua file manager. Yang pertama adalah Nautilus dan yang kedua adalah Nemo. Ini kita belajar dari awal teman-teman, instalasi file manager sampai kita melakukan explore kedua file manager. Nanti kalian bisa decide, bisa memilih mana yang cocok buat kalian. Oke, untuk melakukan instalasi Nautilus itu sangat mudah sekali. Kita langsung pergi aja ke bagian terminal karena Nautilus ini tersedia di apt Debian atau tempat servernya Debian ya untuk package ini. Sehingga kita bisa melakukannya dengan cara ini, sudo apt install Nautilus. Untuk size-nya itu ternyata besar amat ya ini ya si Nautilus ini, tapi nggak masalah lah ya. Ini masih tersisa lumayan sih. Kita bisa langsung install dengan kita mengetikkan Y, setelah itu tekan tombol enter. Nama Nautilus ini sebenarnya merupakan moluska laut pelagis di mana cangkang Nautilus mempresentasikan cangkang sistem operasi. Sekarang sudah berhasil untuk diinstal Nautilusnya. Nah, kemudian kita langsung aja pergi ke yang kedua, yaitu kita instalasi Nemo. Nah, ini bukan Finding Nemo, tetapi ini terinspirasi dari Captain Nemo. Seperti hanya Nautilus, si Nemo pun dia juga dapat diinstal di Chromebook langsung. Tapi yang perlu kalian tahu adalah Nemo ini merupakan file manager resmi untuk desktop Cinnamon Linux Mint. Oke, untuk instalasi hampir mirip ya teman-teman. Kalian tinggal ganti aja Nautilus tadi dengan Nemo. Jadi sudo apt install Nemo. Nah, nanti kalian akan mendapatkan Nemo versi terbaru yang ada di servernya si Debian. Oke, kita di sini sudah berhasil install 2 dan kita akan mempelajari lebih lanjut untuk kedua file manager ini. Oke bro, jadi kita sudah melakukan instalasi ya. Jadi ada dua file manager. Nah, di sini saya akan menggunakan record screen yang ada di Chromebook ini, sehingga kalian bisa melihat dengan jelas seperti apa sih file manager yang kita gunakan untuk bisa melakukan running secara langsung gitu ya. Jadi kita tidak memakai terminal seperti ini ketika memanggil file apps image. Seperti itu. Jadi langsung saja kita ke file manager yang sudah berhasil install tadi. Pertama adalah Nautilus dulu ya. Kita langsung pergi ke sini. Ikonnya adalah files ini teman-teman. Cuman untuk yang Nemo di sini seperti ini. Dia nggak ada ikon khusus gitu ya. Jadi ini ikon bawaan Linux di Chromebook. Jadi kita Nautilus dulu ya. Files, klik. Nah, ini dia teman-teman. Jadi enaknya di sini kalau misalnya kalian mau buka app image, aplikasi portable-nya Linux. Jadi portable. Kalian tinggal klik-klik saja. Jadi tidak ada folder directory lain gitu ya. Jadi udah di-pack jadi satu. Kalian tinggal jalankan saja di situ. Itu kan awalnya kalian harus melakukan set permission dulu ya. Jadi kalian buka dulu perizinan untuk melakukan running aplikasi ya. Tapi kalau di sini mudah teman-teman. Seperti apa sih bagaimana cara melakukan set permission di terminal? Sebenarnya saya sudah pernah bahas sebelumnya ya. Tapi di sini kita akan perlihatkan nih seperti ini teman-teman. Jadi kita perlu melakukan cmod dulu. Ini adalah set permission sebenarnya untuk user di sini ya teman-teman. Jadi memberikan perizinan kepada si Firefox ini untuk bisa running di Linux development yang ada di Chromebook ini teman-teman. Nah seperti ini. Di sini ada cmod u plus x itu execute ya teman-teman ya. Audacity. Jadi sesuai nama filenya sebenarnya di sini karena udah tak ganti ya namanya, tak rename biar gampang gitu ya. Makanya di situ cmod u plus
X LibreOffice misalnya seperti itu. Harusnya kan LibreOffice.app_image gitu kan. Nah, harusnya seperti ini, misalnya di sini kdenlive.app_image seperti ini. Nah, setelah itu kan ini kita sudah memberikan perizinan nih teman-teman ya. Biasanya langsung kita jalankan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan rename, jadi app image-nya itu hilang gitu ya. Jadinya seperti ini. Nah, sehingga memanggilnya tinggal titik garis miring Kdenlive. Seperti ini aja, langsung di enter. Maka otomatis akan running. Karena ini udah tak pindah, jadi ini no subfile directory. Nah, kalau LibreOffice kan dia masih ada di sini. Kita akan coba di sini LibreOffice. Nah, seperti ini teman-teman. Karena di sini LibreOffice sudah saya kasih permission tadi ya untuk melakukan execute ya. Jadi untuk bisa running gitu ya di sistem, sehingga kita tinggal gini aja, titik garis miring LibreOffice ya. Oke, sudah seperti ini. Nah, tetapi di sini saya menemukan bahwa ada error di sini untuk app image LibreOffice teman-teman. Nah, dia error teman-teman untuk spreadsheet-nya valid. Dan ini dari app image ya. Karena app image itu kan portable teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang di awal itu ya, saya sudah jelaskan seperti apa untuk app image gitu kan. Oke, nah kita close dulu untuk terminal. Jadi karena kita sudah menginstal file manager, sehingga kita tidak perlu untuk membuka terminal ya. Pada bagian home ini teman-teman, kalian lihat di sini merupakan folder yang ada di sini sebenarnya teman-teman, di bagian Linux file, bukan di download ya, atau di bagian Linux file. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita mau melakukan share agar download ini dia bisa dijalankan di sini, ini ya teman-teman. Nah, kalian hanya perlu melakukan klik pada bagian download, terus kalian bisa klik share with Linux. Oke, sudah teman-teman. Jadi ini untuk bagian download ini dia sudah di share di Linux. Sebenarnya gampang kan? Gampang teman-teman. Nah, lalu bagaimana bang cara kita menuju ke bagian download gitu ya? Tinggal kalian klik outer location. Nah, di sini ada komputer nih. Wah, enak ya. Nah, terus di sini kita langsung pergi ke MNT. Di sini langsung kita pergi ke bagian Chrome OS. Nah, setelah itu di sini ada My Files. Kita klik. Oke, My Files itu adalah yang ini tadi ya teman-teman, yang barusan kita share, sehingga kalian bisa melihat folder yang ada di bagian download. Oke, nah seperti ini teman-teman, kalian sudah bisa. Nah, kita bisa langsung saja untuk melakukan running nih app image. Kita klik 2 kali. Nah, kalau seperti ini keluar could not display inkscape.appimage seperti ini bla bla bla, kita oke dulu, kita klik kanan ya. Jadi kita ngatur set permissionnya. Nah, kalau di terminal yang tadi ya, yang Cmod. Nah, kalau di sini udah GUI ini, enak ya. Klik kanan pada mouse kalian, langsung properties. Oke, setelah itu langsung kalian klik permission. Nah, di bagian sini ada akses nih, read to write, ada read only, ini ada username kita. Nah, kita langsung gini, execute. Tadi yang X tadi ya, teman-teman ya. U plus X itu tadi execute file as program. Kita klik. Ini sama aja dengan tadi. Oke. Cuman ini kita udah tampilan GUI, langsung di close. Setelah itu langsung kita klik 2 kali, oke? Klik-klik gitu kan. Kita tunggu aja di sini untuk file Inkscape-nya ini akan segera di running. Oke, sudah berhasil di running teman-teman, dan kita bisa new dokumen seperti biasa. Kita ini menjalankannya bukan di dalam Linux ya, di dalam Linux file, tetapi di download ya yang udah kita share. Nah, begitupun juga di sini di SD card teman-teman. Nah, di sini saya menemukan nih, dan ternyata di sini kita sudah bisa melakukan running ya, tapi ini dengan catatan ya, ini .appimage atau aplikasi portable-nya Linux ya teman-teman. Kalau untuk yang instalasi itu dia mainnya ke situ ya, masih ke Linux files. Jadi kita belum bisa ke SD card. Nah, cuman di sini saya menemukan kadang error teman-teman. Apalagi kalau misalnya digunakan lama gitu ya, untuk ketika kita pakai SD card. Kurang tahu apakah harusnya ada SD card khusus untuk Chromebook atau enggak. Tetapi di sini yang jelas saya rasa untuk SD card itu sebenarnya sama aja semuanya teman-teman. Tapi di sini kadang keluar sendiri gitu ya teman-teman, dan itu kelemahannya sih, jadi kayak nggak bisa menetap gitu kan. Nah, makanya ketika kita pakai ini buat menjalankan file itu kadang jadi error gitu kan teman-teman. Makanya di sini saya beritahukan kepada teman-teman sebelum teman-teman mengalaminya gitu ya. Kalau misalnya mengalaminya ya udah nggak usah bingung, karena sudah saya jelaskan bahwa di sini kadang error. Jadi kalau misalnya kalian tidak pengen ada error kayak gitu kan, untuk running aplikasi kalian bisa langsung masukkan ke sini saja.
Nah, ke Linux file saja teman-teman ya. Jadi ketika kalian katakanlah udah nggak butuh aplikasinya, kalian bisa pindahkan lagi ke SD card. Nah, seperti itu aja terus. Yang kalian prioritaskan ditaruh di bagian files tadi adalah yang memang kalian butuhkan. Sehingga di situ untuk kapasitasnya kan ini cuma 32 ya, 32, dan untuk Linux paling 6 GB gitu ya. Jadi nggak terlalu memakan penyimpanan internalnya gitu kan. Karena kita udah taruh ya gitu terus lah. Copy paste ke itu di card, langsung dipastekan ke SD card, sehingga di situ yang kalian taruh di bagian Linux file itu yang penting aja. Di sini kita akan cobakan pada kalian untuk Chrome OS yang removable. Nah, ini dia yang saya bilang tadi teman-teman. Ini langsung empty. Empty itu berarti dia untuk sharingnya error lagi. Nih kalian lihat ini kosong. Jadi itu seperti kayak ada security gitu ya. Berhasil membuka sebentar tapi nanti akan ditutup lagi. Apakah mungkin ini karena ini tidak boleh kita untuk melakukan running ya dari SD card karena itu berbahaya mungkin kali ya. Jadi untuk sekarang ini memang permasalahannya seperti itu ternyata. Dan kalau misalnya seperti ini biasanya teman-teman, yang saya lakukan adalah ini kan nggak kedeteksi nih, jadi kita harus keluarkan dulu teman-teman ya. Jadi ya kayak gini gitu. Kalau nggak harusnya dimatikan ya teman-teman ya. Jadi ini karena ini aku lagi record, jadi aku langsung keluarkan SD card, saya masukkan lagi. Sebenarnya biasanya aku gini teman-teman, langsung aku melakukan restart gitu ya. Ketika kalian lihat ini sudah kembali lagi dan kita bisa mengaksesnya di sini. Motor location, computer, MNT, Chrome OS, removable SD card. Nah, seperti ini. Nah, makanya memang riskan kalau misalnya kita ini memang bisa kita jalankan teman-teman ya, tapi nanti kadang error gitu kan. Makanya gitu. Nah, di sini enaknya kalau misalnya kita ada SD card itu kan kita bisa ngambil file ya. Jadi kita bisa naruh file, misalnya file itu ya. Sini saya contohkan saja, misalnya di sini yang Blender. Sebenarnya kemarin sudah kita contohkan juga di bagian Blender, tapi tidak record screen seperti ini. Nah, misalnya seperti ini kita mau melakukan save, kan enak sekarang ya. Tinggal save saja di sini. Nah, kita langsung pergi ke MNT nih. MNT Chrome OS. Nah, seperti ini kita bisa langsung menuju ke SD card. Jadi penyimpanan file itu kita bisa langsung ke sini, teman-teman. Langsung seperti ini. Misalnya di sini aku simpan save as. Nah, jadi aku menyimpan filenya di situ, teman-teman. Sehingga internal kita itu kayak SSD kalau misalnya ditambahan kalau di PC ya. Biasanya buat sistem aja gitu ya. Sedangkan untuk penyimpanan filenya bisa kita taruh ke SD card. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu merupakan solusi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Dan ini untuk Nautilus versi 3.382 yang versi stabil. Kenapa stabil? Sebenarnya yang baru itu emang ada ya. Jadi biasanya developer itu kan dia mengembangkan yang baru gitu kan, tetapi kadang belum stabil teman-teman. Makanya di sini saya lebih menyarankan ya kepada teman-teman kalau misalnya menginstal dari gudangnya aplikasinya milik Debian gitu kan, pilih yang stabil saja. Menarik banget karena gini kita bisa melakukan hidden show hidden file. Jadi kayak Windows gitu kan, kita bisa hidden atau kita bisa show file gitu ya. Kita bisa lakukan preference di sini. Kita bisa sortir folder before file dan list view, folder expand dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa atur juga sesuai dengan kesenangan kalian gitu kan. Dan ini juga sudah mudah banget kita untuk melakukan copy to atau move to trash atau sampah dulu ya. Jadi kayak recycle bin gitu kan. Kita bisa rename dengan mudahnya. Terus di sini kita bisa kompres juga. Wow, kita bisa buat file tar.exit di sini langsung atau .7z atau zip. Enak banget gitu kan. Langsung kita buat zip tuh kan. Jadi kita tidak perlu pakai aplikasi lagi gitu ya. Jadi ini untuk file manager ini udah komplit banget untuk melakukan manajemen file gitu kan. Tampilannya saya rasa clean banget di sini sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu ya. Dan ini cukup komplit juga untuk fitur-fiturnya, sortirnya juga sudah komplit. Terus di sini kita bisa melakukan, jadi kita ciutkan ini ya, jadi lebih kecil window kayak gini atau kita perbesar sampai full ya, enak banget gitu ya teman-teman.
untuk trashnya di sini. Jadi kalau misalnya kita mau move to trash, kita lihat di sini trashnya, kita bisa langsung empty gitu ya, empty trash. Wah enak banget gitu. Nah terus di sini kita akan langsung pergi menuju ke Nemo. Oke, ini yang kedua ya, bagian Nemo ini ya sama sebenarnya, ini sama ya teman-teman. Di sini kalian lihat ini untuk Nemo. Kalau saya lihat ini Nemo dengan Nautilus itu sebenarnya tidak terlalu beda jauh teman-teman ya. Tidak terlalu beda jauh, cuman ini layoutnya aja yang berbeda. Kalian lihat ini berbeda dikit ya. Di sini kita bisa langsung pergi ke komputer, file system, terus ke MNT misalnya, di sini langsung ke Chrome OS, langsung ke removable, SD card, enak banget seperti ini. Kita ke desktop. Desktop itu berarti di bagian, sebenarnya kalau kalau di Linuxnya ya berarti ya kayak halaman utama yang ada di sini, karena di ya kayak di sini teman-teman sebenarnya ya, karena ini dia Linuxnya itu dia seperti kayak VirtualBox gitu ya, virtual machine di sini, jadi kayak di dalam kontainer ya, sehingga di sini desktop seperti halnya dia folder biasa gitu ya di sini. Nah di bagian home ini yang tadi ya, seperti itu tadi ya, sama seperti tadi ya teman-teman, kita bisa langsung klik-klik gitu ya, langsung buka gitu ya, karena kita sudah mengatur permissionnya. Klik kanan properties, kita juga bisa kompres nih di sini ya, kita bisa pilih. Wah ini banyak banget ini, kita bisa jadikan ini 7Z, kita bisa jadikan ini BZ2, buat banyak sekali file, ini malah lebih banyak ya nih, 7Z, EPUB, exe, jar, menarik banget di sini. Dan ini kita bisa atur juga lokasi penyimpanannya, jadi misalnya kita mau simpan di desktop misalnya, di sini kan kayak folder gitu ya. Lalu kalau misalnya ini, kalau biasanya kita untuk melakukan ekstrak file yang udah di sini, misalnya di sini ada zip seperti ini, kita biasanya harus pakai terminal kayak gitu kan. Kalau pakai file manager ini kita sudah langsung aja kita ekstrak here kayak gini, udah kayak ini, udah kayak itu, kayak yang ada di Windows gitu kan. Enak ya, jadi ini udah ada di sistem tree-nya gitu ya, jadi kalian bisa langsung kompres, kalian bisa langsung ekstrak gitu ya. Misalnya di sini aku kemarin habis download yang Blender gitu kan. Kalau di video sebelumnya kalau kalian lihat itu kan aku pakai itu ya, pakai terminal untuk melakukan ekstrak gitu kan. Nah di sini kita bisa menjadi lebih sederhana lagi. Nah tadi kan sudah kita share ya, ini dia, saya udah download Blender versi terbaru gini ya, ya 3.1. Kita cut saja, kita akan langsung kita masukkan ke sini, kita paste, kita buat satu folder, new folder Blender 3.1. Oke, seperti ini, sehingga di sini kita langsung bisa drag masukkan ke sini. Wah, enak banget ini bisa drag ya. Ternyata drag itu copy di sini, teman-teman. Berarti kita hapus saja, delete, oke, biar tidak memperbanyak gitu ya. Kita langsung extract here. Oke. Tuh kan, enak banget kan, kalau kemarin kita harus pakai terminal, kita ketikkan kode gitu kan. Sekarang di sini tinggal kita klik aja gitu kan. Enak banget gitu kan. Sudah, nanti ini udah jadi. Ini untuk dota.exe. Enak banget. Oke, kita lihat. Ini kita pakai Nemo ya, yang Nemo teman-teman. Kan di sini saya memang tidak melihat perbedaan yang sangat jauh, itu enggak. Ini kayak mirip ya, mirip. Nah, kita bisa langsung klik. Nah, ini dia. Wow, di sini kita sudah mendapatkan thumbnailnya, sudah nampak nih di sini. Kita langsung klik Blender. Oke, udah langsung Blender 3.1. Gambar apa ini? Wah, menarik ya. Gini teman-teman, jadi lebih simple ya, lebih simple teman-teman ketika kita memakai file manager. Sebenarnya ada banyak sekali file manager ya teman-teman, tapi di sini saya memang fokus kedua ini dulu, jadi Nautilus dan Nemo ya teman-teman ya. Jadi di sini mungkin nanti, karena ini aku mendemokan pada teman-teman, jadi kalian mau pilih yang mana terserah. Di sini saya sudah menunjukkan pada teman-teman. Di sini kita bisa buat ini ya, untuk Nemo kita juga bisa search dengan mudah di sini, beralih dari home, desktop, recent gitu kan. Nah seperti ini recent. Ini untuk file SVG juga sudah mendapatkan thumbnail untuk ini ya, untuk di Nemo. Dan ini dia Nemo versi 4.8.6. Nemo is free.
kita bisa bookmark juga ya. Ini bisa langsung kalian pergi gini ya, go kemana langsung ya. Sini ada ininya, kalian bisa place tree, kemudian seperti ini. Wow, ini Nemo lebih komplit ini teman-teman ya, si Nemo ya. Oke, ini bahkan bisa previewable, bisa kita atur nih. Ini untuk ininya, konteks menunya teman-teman, kita juga bisa atur nih teman-teman, kita tampilkan atau enggak. Wow, ternyata kita juga bisa mainkan icon teman-teman ya. Di sini kalian lihat, ini kita bisa gedein, bisa kecilin. Wah, menarik banget sih Nemo ini. Astaga, kalau ini apakah bisa? Oke, dan ini nggak bisa teman-teman ya. Oh bisa, tapi kita pakai CTRL, tombol CTRL sama scroll. Nah ini dia, sama aja bisa lah teman-teman. Kalau ini ada ininya, ada ini, tinggal kita tarik aja seperti ini. Untuk Nemo ini ada satu paket nih, ada Archive Manager juga help. Jadi ada 3 file, dan untuk Nautilus ini satu aja di sini. Jadi kalian tinggal pilih yang mana gitu ya. Yang jelas fungsinya tadi, kalau misalnya kita pengen langsung klik-klik gitu ya. Jadi ini mempermudah kita agar tidak terlalu banyak berinteraksi dengan terminal. Oke, kira-kira seperti itu. Ini untuk menutup. Oke, kira-kira itu untuk file manager yang memudahkan kita untuk menjalankan program di Linux secara GUI. Semoga bermanfaat untuk kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye.